Shalom, puji syukur kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sama-sama pada malam hari ini boleh datang kembali di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita persiapkan hati kita, kehidupan kita, agar kita boleh memuji nama Tuhan, memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian, ku datang Tuhan, baharui hatiku. Dengan
kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau pada saat malam hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami boleh merasakan bahwa Tuhan Yesus boleh ada bersama-sama dengan kami. Terlebih dahulu kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu segala kelemahan kami tahu segala kekurangan kami. Kami bermohon ampun ya Tuhan. Biarlah pada saat malam hari ini kami boleh dilayakkan untuk datang di hadapan-Mu, sujud menyembah memuji nama-Mu, sehingga setiap pujian kami boleh sampai di hadapan-Mu, dan semuanya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang mempersatukan kami Tuhan. Walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing, kami percaya Engkau ada, Engkau hadir. Roh-Mu yang kudus boleh hadir bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh dipersatukan di dalam kasih-Mu ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih ya Tuhan, kepada setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat malam hari ini, biarlah bukan dengan keberadaan dan kekuatan hamba-hamba-Mu lagi, tapi biarlah oleh karena kasih kemurahan-Mu ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, Roh Kudus-Mu yang memimpin kami semuanya, sehingga kami boleh melakukan semuanya itu di dalam takut akan Tuhan, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, dan Roh Kudus-Nya yang boleh memimpin di dalam kehidupan kita, sehingga hari lepas hari yang kita jalani, kuasa Tuhan Yesus boleh nyata di dalam kehidupan kita. Kita anggap pujian Allah Roh Kudus.
biarlah Roh Kudus tetap ada tinggal di dalam hati dan kehidupan kita, sehingga terangnya itu boleh tetap bercahaya dalam kehidupan kita. Kita sambung pujian kita dengan ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. 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 Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. 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 Di timur, di barat, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di jiwa, dalam roh, di hati, di hidupku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kehidupan kita, agar kita boleh membuka mata telinga rohani kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita angkat pujian, Ku Rindu Setiap Waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun
Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Sungguh kami bangga, sungguh kami berbahagia memiliki Allah, memiliki Bapa seperti Engkau, Allah Tuhan Yesus, yang senantiasa hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan. Terimalah ya Tuhan akan setiap pujian kami, pengagungan kami. Sungguh sangatlah jauh dari sempurna, tapi biarlah ya Bapa semuanya itu boleh menyukakan, menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa kehidupan kami boleh dibentuk. Mohon ya Bapa Engkau boleh hadir, berkenan boleh menjamah hati telinga rohani kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh menerima setiap firman-Mu, mendengar suara-Mu ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh hadir dalam kehidupan kami, sehingga tidak berlalu dari kehidupan kami, tapi biarlah firman-Mu boleh tinggal tetap dalam kehidupan kami, dan kami boleh membawa terang dimanapun kami berada. Terlebih ya Tuhan, hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biarlah Tuhan kami membawakan kehidupan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus boleh memimpin setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga semuanya itu boleh berasal daripada-Mu, dan semuanya boleh sampai kepada kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Hati kita sungguh berbahagia kalau malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul di dalam ibadah kita. Oleh kemurahan Tuhan, di minggu pertama pada bulan Maret ini, kita boleh sehati sepikir bersama-sama saudaraku berdoa kepada Tuhan untuk meletakkan seluruh perjalanan pelayanan kita, peribadatan kita, kehidupan kita ke dalam tangan Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Mari saudaraku, kita akan dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita belajar bersama-sama firman Tuhan dari Mazmur 51 ayat 11 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Haleluya. Tema firman Tuhan buat kita saudaraku saat ini adalah hidup sebagai pelayan Tuhan. Terima kasih kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku, panggilan sebagai pelayan Tuhan adalah panggilan hidup yang sangat mulia. Di dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara kekasih, panggilan itu adalah panggilan yang mulia, yang dipercayakan kepada setiap orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Saudara kekasih, sebab pekerjaan seorang pelayan Tuhan adalah membawa orang-orang yang berdosa kepada pertobatan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tetapi saudaraku, untuk menjadi seorang
yang melayani Tuhan diperlukan suatu proses pembenaran yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup orang yang mau menjadi pelayan Tuhan. Sebab saudaraku, tanpa melalui proses, tidak mungkin seseorang dapat dipakai menjadi terang bagi orang-orang yang lain. Terlebih lagi saudaraku, untuk melayani Tuhan kita yang kudus. Saudara kekasih, itulah sebabnya firman Tuhan ini datang mengajar kita pada saat ini lewat pengalaman daripada Raja Daud ketika dia jatuh di dalam dosa. Dosa perzinahan, dosa pembunuhan yang dilakukan kepada keluarga Uria, saudaraku, dan terhadap istrinya Batsyeba. Maka datanglah saudaraku yang diutus oleh Tuhan berbicara kepadanya. Dan saudara kekasih, apa yang terjadi? Langsung firman itu boleh berkuasa di dalam hidupnya dan hidupnya boleh diproses oleh Allah sehingga saudaraku, Daud boleh mengakui dosa yang dia lakukan. Benar-benar saudaraku, di hadapan Allah dikatakan itu semua diutarakan pelanggarannya, dosanya semuanya. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah kita baca tadi, ya, dikatakan oleh Tuhan, pengakuan dosa yang jujur di hadapan Allah akan mendatangkan pemulihan yang daripada Allah. Firman-Nya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Inilah kebaikan Allah kita, saudaraku. Sesungguhnya Dia kecewa melihat hidup kita ketika kita boleh jatuh di dalam dosa. Tetapi Dia ingin kita boleh kembali dan mengakui seluruh dosa-dosa yang kita perbuat. Saudara kekasih, agar kita boleh mendapatkan pengampunan dari dosa kita. Agar kita boleh disucikan dari seluruh kesalahan-kesalahan kita seperti yang dialami oleh Daud, saudaraku. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah setia dan adil. Dia mengampuni dosa dan Dia menyucikan dari segala kejahatan. Saudaraku, proses ini harus kita nikmati hari lepas hari. Di setiap kita boleh datang kepada Tuhan, proses ini harus bekerja di hidup kita. Kita harus mau diproses Tuhan untuk, saudara kekasih, seluruh perbuatan-perbuatan kita agar boleh mendapat pembenaran yang daripada Allah. Jadi saudaraku, proses yang Tuhan perbuat bagi orang yang mau melayani Tuhan seperti yang sudah diterima Daud. Kita garis bawahi saudaraku, yang mau melayani. Ya, sebab tidak semua orang mau melayani. Ya, saudara kekasih, harus ada proses itu. Di situ kita bergumul seperti yang dilakukan oleh Daud itu. Sampai beberapa kali saudaraku memohon ampun di hadapan Tuhan. Berkata, bersihkanlah aku Tuhan dari seluruh dosaku. Dari seluruh kesalahanku. Demikian di ayat 9 itu saudaraku. Ya, Mazmur 51 ini adalah contoh bagaimana, ya,
orang-orang yang sudah mau menghambakan dirinya kepada Allah harus mau diproses setiap waktu, agar oleh perkenanan Tuhan, saudaraku, hidup kita boleh berkenan mendapat pengampunan dan penyucian, sehingga hidup kita boleh menjadi kudus adanya. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kuduslah kamu sebab aku kudus, firman Tuhan. Saudara kekasih, firman Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat 4 dikatakan di situ doa Daud, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Saudara kekasih, dia merasakan hidupnya tidak berdaya, tidak ada yang benar, dosa semata, kesalahan semata. Maka dia berjuang untuk datang kepada Tuhan. Dan dia boleh, saudaraku, menerima kasih Tuhan itu sesudah dia mengatakan, saudaraku, tahirkanlah aku ya Allah. Pentahiran itu terjadi bagi dia. Maka proses yang kedua, kita meminta pentahiran daripada Allah, memohon agar Tuhan mentahirkan hati kita, memperbaharui seluruh hidup kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Sebab hanya Allah yang bisa memperbaharui hati umat manusia. Tidak ada, saudaraku, tetapi harus mau mengakui di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, memohon agar kita tidak dibuang oleh Allah dari hadapannya. Tetapi biarlah Roh Kudus-Nya boleh memimpin hidup kita kepada apa yang Tuhan kehendaki. Biar hidup kita selalu dipimpin Roh Kudus, maka akan ada persekutuan dengan Allah, di mana Roh-Nya boleh berkuasa senantiasa di dalam kehidupan kita. Firman-Nya di dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang berhak untuk menerima janji-janji Allah. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hati kita ini, hidup kita ini, roh kita ini senantiasa menyatu dengan Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa, berkuasa di hidup kita. Firman-Nya di dalam Roma 8 ayat 16, saudaraku, dikatakan Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Kepada setiap orang di sekeliling kita, kemana Tuhan kehendaki kita boleh bersama-sama, kemana kita Tuhan utus, di sana akan terlihat anak-anak Allah yang memuliakan Allah, yang memperdengarkan bahwa perbuatan-perbuatan baik Allah boleh terjadi di kehidupan kita. Saudaraku, mari kita latih diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita menghasilkan buah yang dapat menyenangkan hati Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah bekerja di hidup kita untuk memberi, untuk memperlengkapi kita dengan roh yang rela. Roh yang rela, roh yang mau, saudaraku, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Seperti yang kita baca tadi, ketika permohonan Daud itu boleh, saudaraku, dia berjanji di hadapan Tuhan bahwa dia akan bekerja, melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan jalan-jalan Tuhan kepada setiap orang yang belum mengenal jalan itu, sehingga lewat pelayanannya orang-orang berdosa boleh berbalik kepada Tuhan. Demikianlah, saudaraku, kerinduan kita. Mari kita melayani pekerjaan Tuhan
di mana Tuhan kehendaki. Mari kita mengajarkan jalan-jalan Tuhan kepada orang-orang yang Tuhan kehendaki. Terutama kita mulai dari diri kita sendiri, kepada seisi rumah tangga kita, kepada lingkungan kita, kepada jemaat yang Tuhan perkenankan, di mana kita boleh bersama-sama. Biarlah itu boleh terlihat, saudaraku, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang berhak untuk menerima janji-janji Allah. Maulah kita diproses Tuhan Yesus setiap waktu. Maka hidup kita, saudaraku, akan dipakai seturut dengan kehendaknya. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kita yang menyediakan kuasa itu di dalam hidup kita. Inilah yang menjadi nasihat Tuhan Yesus bagi kita semua. Roh Kuduslah yang menolong kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Inilah nasihat Tuhan bagi kita. Mari kita bersama-sama menyembah Allah kita dengan pujian. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, haleluya, Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang sudah memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Engkau persatukan kami di dalam waktu yang Engkau kehendaki. Sepakat sehati sepikir kami menanti-nantikan Engkau di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah lewati Tuhan Yesus perjalanan kami hari ini. Berdiam diri di hadapan-Mu Tuhan, untuk menantikan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan di sepanjang peribadatan kami di bulan Maret ini. Bapa di dalam sorga, tetaplah berfirman kepada kami. Biarlah kami boleh senantiasa mendengar kuasa perkataan-Mu. Dan tahirkanlah kami semua. Perbaharuilah hidup kami ya Tuhan.
Ubahlah kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Seluruh kami hamba-hamba-Mu yang sudah mendengarkan pengajaran-Mu pada malam hari ini, tidak ada yang terkecuali. Kami sangat memerlukan kuasa Roh Kudus yang memimpin kami kepada seluruh kehendak-Mu. Jadilah kepada kami seperti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga Tuhan di dalam seluruh perjalanan ibadah kami, pelayanan kami kepada Tuhan kami serahkan, agar Engkaulah yang memberikan kepada kami kuasa di dalam setiap peribadatan yang Tuhan perkenankan boleh kami jalani bersama. Di sana kami boleh berjumpa dengan Engkau, di sana kami boleh mendapat berkat-Mu, boleh mendapat anugerah-Mu, dan hati kami berbahagia, jiwa kami berglori, memuji-muji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa yang baik. Semua kami pelayan-pelayan-Mu yang sudah Engkau panggil dan pilih untuk menjadi pengerja-pengerja-Mu Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang Engkau perkenankan, sehati sepikir untuk melaksanakan ibadah kami di bulan Maret ini. Kami percayakan kepada Tuhan, oleh pertolongan kuasa Roh Kudus mula dapat kami lakukan ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah Tuhan Yesus berkati. Jadilah oleh kuasa-Mu apa yang menjadi janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kami semua diselamatkan dan tidak akan ada yang binasa oleh kuasa pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapa di dalam sorga, rahmat dan anugerah-Mu dan firman-Mu yang hidup dan berkuasa sampailah kepada semua saudara-saudara kami, sehingga kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Yang lemah mendapat kekuatan yang baru, yang mengalami rintangan hidup mendapat kelegaan, yang sakit menerima kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Raja kebenaran, hadirlah senantiasa Tuhan di dalam setiap jam-jam ibadah yang sudah Tuhan pertetapkan di dalam gereja kami di tempat ini, agar seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, kami senantiasa boleh bertahan di dalam segala keadaan, menjadi sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus yang rela diutus memberitakan perbuatan-perbuatan kebaikan-Mu kepada setiap orang yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, urapan-Mu kami nantikan. Penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Semua jemaat-Mu dari yang termuda sampai yang tertua, baik pria dan wanita, jemaat yang lama, jemaat yang baru, semua hamba-hamba-Mu, para pengerja-pengerja-Mu, tidak ada yang terkecuali. Biarlah mendapat pertolongan Tuhan di saat kami melakukan ibadah bakti kami kepada Tuhan. Nama Allah kami dipermuliakan dan kami boleh berbahagia senantiasa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bangsa dan negara kami percayakan kepada Tuhan. Hanya Engkau pengharapan kami Tuhan. Asal Engkau menjadi raja di bangsa kami, semua akan menjadi indah tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, datanglah kerajaan-Mu di bangsa kami. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, agar bangsa kami dari Sabang sampai Merauke menjadi bangsa yang diselamatkan oleh kemurahan Tuhan, yang menarik sejumlah orang untuk boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan. Pertolongan buat kami hanya daripada-Mu. Belalah pemerintahan bangsa kami di dalam seluruh persiapan-persiapan pada saat ini. Penghitungan-penghitungan, Engkaulah yang dapat menetapkan kehendak-Mu di bangsa kami. Pertetapkanlah ya Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu.
seorang presiden dan wakil presiden yang dapat memimpin bangsa kami Tuhan ke 5 tahun ke depan, meneruskan pembangunan yang belum terselesaikan oleh pertolongan Tuhan. Diberkatilah seluruh kepemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah ibadah kami malam hari ini. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kabulkanlah doa permohonan kami seturut dengan kehendak-Mu. Sebab kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama yang penuh kuasa itu kami menyapa-Mu dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.